Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini presentasi dari kelompok 2 akan dimulai. Dan pertama pematerinya dari saya Evi Nur Hikmah dengan NIM 1802228. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Nur Hanifah Hidayat dan Putri Ayunia Lestari, kemudian Siti Nur Hayati. Selanjutnya, Siti, next materi. Nah, mengenai pengertian blended learning sendiri, yaitu menurut Bong dan Graham 2006 mendefinisikan bahwa blended learning sebagai kombinasi dari dua instruksi model belajar dan mengajar, sistem pembelajaran tradisional dan sistem pembelajaran terdistribusi yang menekankan pada peran teknologi komputer. Sedangkan menurut Thorne 2013 mendefinisikan blended learning sebagai campuran dari teknologi e-learning dan multimedia, seperti video streaming, virtual class, animasi teks online yang dikombinasikan dengan bentuk-bentuk tradisional pelatihan di kelas. Jadi blended learning itu tuh merupakan model pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka dan juga online atau secara mandiri seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini ada orientasi model dari blended learning, bahwa model pembelajaran blended learning berorientasi pada kecenderungan kemandirian belajar siswa, yaitu siswa terbukti memiliki kemandirian belajar yang positif. Selain itu, pembelajaran yang menggabungkan penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Jadi di orientasi model blended learning ini tuh lebih memandirikan belajar siswa yang lebih positif seperti itu. Selanjutnya. Nah, pada proses pembelajaran dengan model blended learning ini tuh menghubungkan atau menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dan juga online seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian dengan blended learning dapat meminimalisir masalah pembelajaran konvensional yang kurang mampu memfasilitasi berbagai macam karakteristik siswa. Kemudian memberikan kerangka waktu yang lebih fleksibel, jadi bisa menyesuaikan. Terus tidak sepenuhnya menggantikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran secara online. Jadi dengan blended learning ini tuh nggak semuanya secara online atau dari internet, tetapi ada kombinasi di antara keduanya, tatap muka dan juga online. Selain itu juga blended learning ini mendukung dan melengkapi materi yang belum tersampaikan pada saat pembelajaran di kelas. Nah, maksudnya itu jika ada pembelajaran di kelas yang belum disampaikan oleh guru, jadi guru bisa menyuruh siswa untuk memahami materi tersebut dari internet, seperti itu. Selanjutnya. Nah, di sini ada model mengajar. Sintaks atau prosedurnya pada fase pertama itu ada seeking of information atau pencarian informasi pembelajaran dari berbagai sumber informasi yang tersedia di TIK atau online, buku, maupun penyampaian atau melalui face-to-face di kelas, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Nur Hanifah Hidayat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Epi, yaitu pada fase kedua. Di fase kedua ini ada acquisition of information, artinya menginvestasikan dan mengelaborasikan informasi secara personal maupun kelompok. Jadi di model blended learning ini kita tuh bisa mengelaborasikan semua informasi yang kita dapatkan dan nanti itu bisa dibahas secara personal ataupun kelompok. Nah, selanjutnya itu ada fase 3.
synthesizing of knowledge, yaitu mengkonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi, bertolak dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang telah diperoleh. Nah, fase ketiga ini kelanjutan dari fase kedua sebelumnya, yaitu di mana kita mencari informasi, dan informasi itu kita dikolaborasikan, lalu kita analisis, diskusi bersama, dan dirumuskan kesimpulan-kesimpulan dari bahan-bahan sebelumnya. Boleh digeser selanjutnya. Nah, terus ada sistem sosial. Sistem sosial ini merupakan sebuah kombinasi pengajaran langsung, yaitu face-to-face, dan pengajaran online. Dalam model pembelajaran blended learning ini, adanya kerjasama antara guru, orang tua murid. Guru sebagai fasilitator dan orang tua murid sebagai motivator saat peserta didik belajar di rumah. Dan ada 4 elemen, yaitu adanya interaksi antara pengajar dan peserta didik. Pengajar pun bisa secara online ataupun tatap muka. Terus blended learning itu merupakan kombinasi antara model-model yang lain. Selanjutnya juga ada kombinasi dari metode-metode lain. Jadi itu blended learning itu misalkan siswa belajar secara face to face. Namun saat pembelajaran face to face siswa belum mengerti sepenuhnya, dan saat mengerjakan tugas di rumah ataupun dalam mengerjakan kegiatan di rumah, siswa pun bisa melihat pembelajaran itu melalui video yang sudah diberikan atau video yang sudah dibuat oleh guru, sehingga siswa bisa mengulangi lagi kapanpun, dimanapun siswa itu membutuhkan. Dan di sini juga tidak hanya guru saja yang berperan dalam proses pembelajaran siswa, tapi orang tua pun ikut andil dalam proses pembelajaran siswa. Jadi guru hanya menjadi fasilitator, memberikan materi-materi yang memang dibutuhkan oleh siswa, dan orang tua itu yang menjadi motivator untuk selalu menyemangati agar peserta didik atau anaknya tersebut semangat belajar. Selain itu, blended learning juga kan di sini ada merupakan kombinasi model dan metode. Jadi di dalam blended learning itu kita bisa mengkombinasikan metode dan model-model lain. Jadi tidak hanya fokus dengan satu metode atau model itu gitu. Boleh digeser selanjutnya. Nah, terus ini ada prinsip reaksi. Nah, prinsip reaksi ini merupakan komunikasi antara pertemuan pembelajaran tatap muka dengan komunikasi tertulis online. Ada menurut Garson dan Vaughan dalam Husamah yang menggunakan model blended learning. Itu mempunyai 3 prinsip. Yang pertama, pemikiran dengan menggabungkan pembelajaran online dengan tatap muka. Kedua, pemikiran ulang yang mana dalam mendesain pembelajaran ingin melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dan ketiga, mengatur ulang pembelajaran tradisional, pembelajaran mengacu pada pemberian materi dari guru. Jadi, di prinsip reaksi ini, Garson dan Vaughan itu berpikir gimana pembelajaran itu tuh bisa ibarat kata bisa diulang gitu. Jadi tidak hanya siswa itu tidak hanya mendapatkan materi saat pembelajaran tatap muka, tapi dia pun bisa mengulangi materi tersebut gitu. Jadi dibuat dua metode, tatap muka iya,
dan online iya. Terus pemikiran ulang yang mana dalam mendesain pembelajaran ingin melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kan biasanya kalau kita menggunakan guru sebagai pusat perhatian, siswa kan hanya fokus menulis ataupun mendengarkan saja kan. Nah, di pembelajaran di metode blended learning ini, siswa pun bisa berperan aktif. Contohnya itu misalkan saat tatap online, guru sebagai pusat perhatiannya. Dan saat online, siswa bisa itu menjadi siswa sebagai pusat perhatiannya. Artinya guru tetap memberi materi dan siswa bisa mengeksplornya sendiri. Gitu. Terus ada yang ketiga itu mengatur ulang pembelajaran. Jadi pembelajaran itu untuk zaman sekarang itu kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang fleksibel dan tetap tetap nyaman gitu di siswanya gitu. Jadi kalau pembelajaran tatap muka kan kadang kita ngerasa sendiri yang pernah kita alami kan kaku gitu dan harus serius. Tapi di sini kita di prinsip ketiga ini tetap menggunakan model tradisional, namun itunya tetap fleksibel gitu. Jadi siswa pun nyaman untuk belajarnya. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya yaitu Putri Ayunia Lestari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan terdengar ya untuk suaranya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yaitu tentang sistem pendukung. Dalam model blended learning ini dapat meningkatkan siswa maupun mahasiswa terhadap penggunaan teknologi dan dapat membantu dalam penerapan. Put, maaf, bisa lebih nyaring, Put? Oh iya, Bu, bentar, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terdengar kan sekarang untuk ini suaranya. Oke, dilanjut ya untuk sistem pendukung. Sistem pendukung model blended learning ini meningkatkan siswa maupun mahasiswa terhadap penggunaan teknologi. Nah, di sini karena tadi sudah dibahas ya bahwa blended learning ini menggunakan internet juga atau media-media elektronik gitu untuk membantu pembelajaran saat di rumah gitu. Nah, siswa atau mahasiswa ini lebih banyak mempunyai waktu untuk belajar karena memang fleksibel untuk waktu belajar di rumah. Lalu sistem pendukungnya tetap muka di kelas ini, jadi walaupun blended learning tidak semuanya full untuk di rumah dengan menggunakan internet, tapi kita pun ada saatnya untuk tatap muka bersama gurunya secara langsung. Nah, lalu ada belajar mandiri. Nah, di sini kita pastinya ditekankan untuk belajar mandiri di rumah untuk mencari informasi lebih dalam mengenai materi-materi pembelajarannya. Lalu pemanfaatan aplikasi web. Nah, untuk pemanfaatan aplikasi web tentunya ketika kita belajar di rumah bisa saja kita belajar dengan menggunakan website ataupun aplikasi-aplikasi yang telah diarahkan. Lalu tutorial. Nah, tutorial di sini artinya kita bisa belajar dengan tahapan tertentu. Nah, lalu ada kerjasama. Kerjasama di sini antara guru dengan siswanya atau siswa dengan siswanya, entah itu di room Zoom ataupun di room diskusi secara online maupun saat tatap muka. Lalu di sini ada evaluasi. Untuk evaluasi ini kita bisa tergantung blended learning-nya mau diaplikasikan evaluasi ini dalam pembelajaran
langsung pas ketika tatap muka ataupun ketika saat daring atau tes Siti lanjut. Tes Siti lanjut. Oh udah. Oke. Nah, ada beberapa macam model blended learning yang memang sudah dikembangkan ya, karena blended learning ini sebenarnya sudah lama, namun masih jarang untuk orang-orang sekarang karena jarak jauh. Blended learning atau enrich virtual. Nah, dalam pembelajaran remote blending menyelesaikan pembelajaran secara online. Mereka melakukan pembelajaran tatap muka dengan guru hanya sesekali, misalkan adanya home visit sebulan sekali dalam satu pembelajaran, itu bisa saja dilakukan pada model remote blended learning. Jadi di sini mengutamakan online, namun ada ada 1 atau 2 kali untuk flex blended learning. Nah, untuk flex ini termasuk dalam jenis model blended learning di mana pembelajaran online adalah inti atau tulang punggung pembelajaran siswa, namun didukung oleh aktivitas pembelajaran offline. Nah, di sini artinya kita ketika memberi materi atau memberi tugas itu bisa saja di secara virtual, maksudnya secara online, tidak langsung tatap muka, namun tetap ada pembahasan secara tatap muka. Jadi flex blended learning ini dua-duanya gitu berjalan gitu, tatap muka iya, online iya, tatap muka iya, online iya. Nah, selanjutnya tes Siti. Ini dari beberapa macam model blended learning ya, karena banyak sekali sebenarnya macam blended learning, namun kami mengambil 4 macam blended learning. Nah, yang ketiga ini ada the flip classroom blended learning. Untuk flip classroom ini dimulai dari pembelajaran siswa yang dilakukan secara online di luar kelas atau di luar rumah dengan konten-konten yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah melakukan proses pembelajaran di luar sekolah, siswa kemudian memperdalam, dan berlatih memecahkan soal-soal di sekolah bersama guru temannya. Nah, untuk di flip classroom ini artinya ketika ada materi disampaikan secara online, jadi materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan kan secara online oleh gurunya. Nah, untuk mengisi soal-soal ataupun adanya latihan-latihan itu dialihkan kepada luring tatap muka maksudnya secara langsung. Terus yang keempat ada project based blended learning, atau ini gabungan dari project based learning ya, namun ada blended di sini tuh mengaplikasikan secara daringnya. Jadi merupakan model pembelajaran di mana siswa menggunakan pembelajaran online atau maupun pengajaran tatap muka dan kolaborasi untuk merancang, mengulang, dan menyelesaikan tugas pembelajaran berbasis proyek atau produk. Nah, ketika guru memberikan suatu masalah atau suatu pengajaran yang nantinya materinya yang harus dicari oleh siswa, nah itu nantinya akan diberikan ke siswa tahapan-tahapannya. Nanti siswa mengikuti tahapan-tahapan tersebut yang telah disediakan oleh guru, yang telah diarahkan oleh guru, seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi dari Putri, selanjutnya oleh Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati dengan NIM 1803660. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi selanjutnya.
Nah, selanjutnya itu ada penerapan. Dalam pengajaran model blended learning dapat digunakan di SD hingga perguruan tinggi. Model ini dapat digunakan juga dalam berbagai materi pembelajaran, karena diterapkannya dengan menggunakan sistem daring dan luring. Sebagai guru hanya menyesuaikan penyampaian secara daring maupun luring. Jadi di sini guru hanya menyesuaikannya, mau memilih antara daring maupun luring disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya ada dampak instruksional dan penyerta. Model blended learning memberikan dampak instruksional dan penyerta dalam hal yang pertama, siswa menjadi lebih mandiri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi dan minat belajar serta kesadaran belajar siswa yang meningkat. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran blended learning. Di sini kami membuat rencana pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan SD atau MI kelas 4 semester 1, tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran ke-1, alokasi waktunya 2 kali 35 menit, muatan pembelajarannya bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Selanjutnya capai. Yang pertama, setelah siswa mengamati gambar peristiwa, siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah siswa melakukan diskusi tentang teks bacaan Raja Purnawarman Panji Sagala-Raja, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, setelah siswa melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Yang keempat, setelah siswa melakukan diskusi, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Yang kelima, setelah mengamati video percobaan tentang cahaya, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati video percobaan tentang cahaya, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dan dengan rinci dan benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Putri Ayuni Alestari. Dalam RPP di kegiatan pendahulunya, yaitu siswa melalui Google Meet, guru menyapa siswa dengan memberikan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa. 2. Guru mengecek kehadiran dan kesiapan siswa. 3. Guru memotivasi siswa agar tetap semangat belajar dan menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya akan diteruskan oleh Fahda. Selanjutnya di kegiatan inti itu, yang pertama, siswa mengamati beberapa gambar yang diberikan guru atau dengan membuka buku tema 5 halaman 1. Kedua, siswa bersama guru mendiskusikan tentang peristiwa pada gambar yang telah disajikan. Ketiga, siswa bersama guru memahami teks bacaan Raja Purnawarman Panji Sagala-Raja, lalu mendiskusikannya bersama. Keempat, siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru dengan menulis jawaban pada buku masing-masing, kemudian difoto dan dikumpulkan ke nomor WA guru. Selanjutnya akan dibahas dengan Evi. Nah, yang kelima itu siswa menceritakan kembali isi teks bacaan Raja Purnawarman Panji Sagala-Raja menggunakan bahasanya sendiri secara tertulis, kemudian dikumpulkan ke nomor WA guru. Yang keenam, siswa bersama guru mengamati dan mendiskusikan beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketujuh, beberapa siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan. Yang selanjutnya, siswa bersama guru menyimpulkan hasil diskusi. Lalu, nah,
Untuk bagian penutup ini yaitu terdiri dari pertama-tama siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran, dilanjutkan dengan guru memberikan tindak lanjut kepada siswa untuk melakukan percobaan mandiri tentang cahaya. Kemudian siswa melaporkan hasil percobaannya kepada guru melalui WA. Mengenai tata cara melakukannya, guru akan mengirim video melalui WA Group. Nah, kemudian guru memberikan pujian kepada siswa karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian guru mengajak siswa untuk berdoa dan guru mengucapkan salam penutup melalui Google Meet. Selanjutnya, nah untuk penilaian di sini terdiri dari 3, yaitu untuk penilaian sikapnya dari pengamatan guru. Sedangkan untuk penilaian pengetahuannya dari tes tulis yang anak lakukan dan penilaian keterampilannya yaitu dari unjuk kerja tentang cahaya tadi. Nah, terima kasih. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 2, tentang model pembelajaran blended learning. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan langsung berdiskusi. Apakah teman-teman ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Ibu izin bertanya. Siapa nih? Sri, Bu. Siapa? Sri Mariam. Oh iya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Mariam Israti dengan NIM 1801787. Izin bertanya, misalkan kita mengajar di suatu daerah yang terpencil dan penerapan dalam teknologinya itu kurang. Nah, kita ini ingin menggunakan model blended tersebut. Mungkin untuk pengajaran dengan model tradisional itu bisa lah, tapi untuk pengajaran teknologinya itu bagaimana, harus seperti apa teknologi yang diterapkan, ataukah kita harus memilih model pembelajaran yang lain saja, seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan kelompok Evi. Nah, kalau misalnya di daerah terpencil sendiri gitu ya, kalau memang misalnya tidak memungkinkan untuk menggunakan model blended learning, dan itu tuh lebih ke mayoritasnya itu lebih kebanyakan orang yang tidak berteknologi, belum ada teknologi. Nah, maka seorang guru jangan terlalu memaksakan untuk menerapkan model blended learning tersebut gitu. Karena model itu diadakan bukan untuk menyusahkan siswanya dan juga menyusahkan guru, tetapi saling melengkapi seperti itu. Nah, jika emang dalam suatu daerah tersebut tidak bisa dilakukan blended learning, maka kalau menurut saya pribadi itu jangan terlalu memaksakan untuk menerapkan model tersebut gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambah. Ya, dari kelompok Evi, ada yang mau menambahkan atau cukup? Cukup sih, Bu, karena blended learning ini memang lebih ke internet, namun disesuaikan lagi gitu dengan kondisi siswanya. Oke. Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan yang lain. Apakah ada pertanyaan? Belum ada. Nah, kalau pandemi ini blended learning atau bukan? Blended learning, Bu. Apakah blended learning? Ya, kita tidak tahu ya. Apakah gurunya melakukan blended learning atau hanya online e-learning gitu ya, atau online learning saja, ataukah pembelajaran tatap muka gitu ya? Karena mungkin tidak memungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi untuk blended learning ini memang ada berbagai
pendapat ya. Ada yang menyebutnya strategi, ada yang menyebutnya pendekatan, ada yang menyebutnya model ya. Ya jadi tergantung Anda akan memilih mazhab yang mana ya. Selama memang teorinya kuat begitu ya, dan Anda memilihnya beralasan gitu ya, ada landasan ilmiahnya ya tidak masalah gitu ya. Seperti pemaparan Anda barusan bahwa blended learning adalah sebuah model. Jadi di dalam blended learning itu biasanya ada pembelajaran daringnya, ada pembelajaran tatap muka. Jadi ada yang menyebutnya sinkronus dan asinkronus, tapi ada pula yang menyebutkan bahwa di dalam komponen di dalam blended learning itu harus ada komponen pembelajaran konvensional tatap muka di kelas ya, bukan di kelas virtual gitu. Nah, maaf. Untuk pembelajaran blended learning gitu ya, tadi jenisnya itu banyak sekali. Ada yang memang intinya itu di pembelajaran daringnya. Ada yang pembelajaran daringnya sebagai pelengkap, ada yang pembelajaran luringnya sebagai pelengkap, begitu ya. Ada yang proporsinya sama dan lain sebagainya. Jadi tergantung jenis blended learning yang Anda pilih mau yang mana, gitu ya. Namun pada hakikatnya, apapun model pembelajaran yang Anda pilih, tentu harus memberikan manfaat, gitu, atau kebermanfaatannya tinggi bagi pembelajaran Anda. Tujuan pembelajarannya tercapai, kemudian anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan, hasil belajarnya baik, gitu ya, gurunya pun senang, tidak terbebani. Yang penting itu, gitu ya. Jadi tadi ya jenisnya banyak, silakan Anda mau memilih model apapun. Nah, untuk pembelajaran e-learningnya sendiri dalam blended learning, kan blend itu campurannya. Jadi di dalam e-learningnya sendiri itu banyak yang menggunakan berbagai aplikasi, ada yang menggunakan blog, ada yang menggunakan aplikasi evaluasi seperti Quizizz, Kahoot, dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan kelas virtual seperti Google Classroom, Edmodo, dan lain sebagainya. Ada pula yang menggunakan sinkronus ya, kelas virtual, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi ya tergantung Anda. Oh ya, kalau dulu ada yang menggunakan email ya. Apa tuh namanya tuh yang email kelompok tuh saya lupa ya. Kalau sekarang Anda juga bisa menggunakan apa? Drive ya, Google Drive. Jadi menulis kolaborasi gitu ya dengan menggunakan G Drive gitu. Silakan evaluasi G-Form dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa Anda lakukan. Nah, untuk blended learning ini katanya ya pembelajaran abad 21 itu diharapkan seperti itu. Jadi ada peran teknologi informasi di dalam pembelajaran untuk mendukung pembelajaran tentu saja ya, bukan menyusahkan pembelajar dan pengajarnya. Jadi hybrid gitu pembelajaran abad 21 ya diharapkan seperti itu. Yaitu ya termasuk kita ya pembelajarannya seperti itu. Namun ya dalam situasi pandemi ini ya memang ya kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Seperti tadi kalau di pedalaman bagaimana? Ya sesuaikan saja model pembelajarannya, metode, strategi gitu ya dengan situasi dan kondisi di mana Anda melakukan pembelajaran. Yang penting tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Baik, kita berikan apresiasi untuk teman Anda. Terima kasih. Ya. Oke, silakan kelompok berapa? 5 ya? Untuk melakukan presentasi. Ayo Is, siapa yang mau share ini? Eli, Ibu. Silakan ya, Bu. Ya, silakan Li. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil analisis kami pada model pembelajaran Zigsaw. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing anggota kelompok.
Yang pertama ada saya sendiri dengan Elinor Apriani, selanjutnya ada Eris Castiandini, selanjutnya ada Erni Marito Sirait, dan ada Yeswinati. Selanjutnya akan kita mulai dengan presentasinya. Pada hari ini kita akan membahas tentang orientasi belajar, model mengajar, penerapan, dampak, dan RPP. Sebelum itu kita jelaskan terlebih dahulu apa itu model pembelajaran Zigzag. Model pembelajaran Zigzag adalah pembelajaran yang memfokuskan siswa pada grup belajar bersama untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah dalam wadah grup kecil. Pembelajaran Zigzag dirancang untuk menciptakan rasa tanggung jawab siswa pada mata pelajaran yang ditugaskannya. Berdasarkan hasil pengembangan Elliott Aronson, menyatakan bahwa model Zigzag adalah dalam aktivitasnya, siswa tidak saja memahami dan belajar materi yang disediakan oleh guru, namun juga dituntut untuk bisa menjelaskan materi yang disediakan kepada setiap anggota yang ada di grup belajar. Kunci dari model pembelajaran Zigzag adalah pada keaktifan siswa dalam pembelajaran dan pembuatan grup berupa grup belajar kecil yang terdiri dari 3-5 siswa. Berdasarkan pemaparan mengenai rumusan model pembelajaran menurut Bruce Joyce dan Marcel Weil, dan hasil pengembangan oleh Elliott Aronson, maka model pembelajaran Zigzag memiliki konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama akan kita bahas adalah orientasi model. Nah, kita bahas dari kata orientasi terlebih dahulu. Orientasi adalah perkenalan untuk bisa menentukan sikap berupa arah dan pandangan pikiran seseorang. Jadi arti orientasi model adalah pengenalan dari model pembelajaran itu sendiri. Sebagaimana halnya dalam setiap pembelajaran, kegiatan diawali dengan orientasi untuk memahami dan menyepakati bersama tentang apa yang akan dipelajari serta bagaimana strategi pembelajarannya. Guru mengkomunikasikan tujuan, materi, waktu, langkah-langkah, serta hasil akhir yang diharapkan dikuasai oleh siswa, serta sistem penilaiannya. Pada langkah ini, siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang apa saja, termasuk cara kerja dan hasil belajar yang diharapkan atau sistem penilaiannya. Negosiasi dapat terjadi antara guru dan siswa, namun pada akhir orientasi diharapkan sudah terjadi kesepakatan bersama. Setelah selesai tentang orientasi belajar, kita akan lanjut ke slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Yeswinati. Kepada Yeswinati dipersilakan. Saya Yeswinati akan melanjutkan presentasi dari Eli. Yang kedua yaitu model mengajar. Yang pertama ada sintaks. Nah, model pembelajaran Zigzag ini memiliki 4 fase dalam penerapannya. Yang pertama ada pembentukan kelompok belajar oleh guru. Yang kedua, pada masalah. Yang ketiga, siswa berdiskusi dengan kelompoknya untuk menentukan penyelesaian masalah. Dan yang keempat, siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok pada kelompok lain. Model pembelajaran ini menempuh strategi sebagai berikut. Fase pertama, guru membentuk kelompok belajar siswa dengan jumlah anggota terdiri dari maksimal 5 orang. Kemudian di fase kedua, kelompok belajar siswa dihadapkan pada masalah yang berbeda-beda di setiap kelompoknya. Masalah tersebut masih satu topik yang sama, hanya
pembahasannya itu berbeda. Di fase ketiga, setiap siswa mengeluarkan pendapatnya tentang masalah yang dibawakan oleh kelompoknya. Semua pendapat dari masing-masing anggota akan disatukan hingga membentuk satu pokok pikiran yang sama sebagai hasil diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, fase keempat, setiap kelompok belajar secara bergantian mengirimkan delegasi kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya untuk dipelajari oleh kelompok lain. Kedua, ada sistem sosial. Sistem sosial pada model pembelajaran Jigsaw ini bersifat exposition. Bahan pembelajaran disajikan kepada siswa dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasainya. Guru hanya memberikan arahan bagaimana cara melaksanakan model pembelajaran Jigsaw, lalu mengawasi siswa dalam proses penerapannya. Di akhir pembelajaran, guru menyimpulkan hasil materi yang sudah dipaparkan oleh setiap kelompok. Yang ketiga ada prinsip-prinsip reaksi. Nah, reaksi guru pada model pembelajaran Jigsaw ini terdapat pada fase pertama, di mana guru membentuk beberapa kelompok belajar lalu membagikan materi yang akan dipelajari oleh masing-masing kelompok belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Erni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Erni Marito Sirait dengan NIM 18011572. Nah, tadi pada fase kedua dan ketiga, siswanya lebih berperan aktif di dalam kelompoknya. Jadi, siswa bertukar pikiran di dalam kelompok satu sama lain dan sesama anggota kelompok. Dan di fase terakhir, siswa menjelaskan hasil diskusi kelompok mereka pada kelompok lain. Itu diawasi oleh guru. Jadi, kerjasama antara siswa dan guru ada di dalam fase ini, seperti itu. Dan yang keempat ada model mengajar sistem pendukung. Nah, penunjang dalam pelaksanaan model pembelajaran ini adalah adanya saling bertukar pendapat antara anggota kelompok dalam pembahasan materi, sehingga meningkatkan kemampuan berpendapat siswa di depan umum dan menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi, setiap anggota kelompok itu menyampaikan hasil kelompok mereka di depan kelas, dan mereka memberikan pendapat di setiap penjelasan dari kelompok-kelompok yang lainnya, seperti itu. Jadi, melatih siswa berpendapat di depan umum dan menumbuhkan rasa percaya diri siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada penerapan model pembelajaran. Nah, penerapan model pembelajaran metode Jigsaw ini adalah metode pembelajaran kooperatif yang di dalamnya pembelajaran terdapat peran guru dan siswa. Metode pembelajaran Jigsaw ini sangat sesuai untuk semua mata pelajaran di SD, terutama pada kelas tinggi seperti pada kelas 4, 5, dan 6. Model pembelajaran ini baik diterapkan untuk membantu siswa belajar berkomunikasi di depan kelas dan membantu siswa aktif dalam pembelajaran. Jadi, kalau siswa di kelas rendah kan sangat sulit ya untuk diajak untuk berdiskusi dengan kelompok, pastinya kurang efektif jika diterapkan di kelas rendah. Maka dari itu, metode Jigsaw ini sangat direkomendasikan untuk diterapkan di kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6. Jadi di kelas tinggi karena siswanya lebih dewasa dan mungkin lebih memahami cara-cara untuk berdiskusi dengan kelompok seperti itu. Nah, yang keempat itu ada dampak model pembelajaran. Nah, dampak model pembelajaran itu meskipun model ini menekankan pada hasil diskusi kelompok, namun keberhasilannya juga tidak terlepas pada proses, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang baik. Pembelajaran Jigsaw ini memberi dampak pada yang pertama itu peningkatan motivasi belajar siswa. Jadi dengan belajar bersama dengan teman-temannya, membuat siswa lebih semangat lagi untuk belajar, dan mungkin jika ada materi yang tidak dimengerti, bisa didiskusikan bersama dan menjadi sama-sama mengerti seperti itu. Jadi betul-betul memotivasi siswa dalam belajar. Dan yang kedua itu peningkatan gairah dan semangat. Nah, ini tadi. Jadi pastinya ketika kita tidak tahu materi, pastinya kita akan sedih kan, maksudnya merasa minder, kenapa aku nggak bisa, temanku bisa. Nah, kalau di kelompok ini kan sama-sama bisa dan sama-sama tidak bisa. Jadi
benar-benar saling mendukung gitu. Jadi gairah dan semangat dalam belajar itu meningkat seperti itu. Yang ketiga ada peningkatan keberanian dalam menyampaikan ide atau pikiran. Nah, kalau berdiri sendiri di depan kelas itu jauh lebih menakutkan dibandingkan kita harus berdiri rame-rame dan menjelaskan bersama-sama seperti itu. Jadi benar-benar menunjang peningkatan keberanian siswa dalam menyampaikan ide ataupun pikiran. Yang keempat itu ada peningkatan rasa percaya diri siswa dalam mengemukakan pendapatnya. Sama, jadi siswa lebih percaya diri untuk berbicara di depan kelas dan tidak takut salah karena dia didampingi oleh teman-temannya seperti itu. Yang kelima itu ada peningkatan rasa tanggung jawab siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi walaupun kelompok, dia memiliki tanggung jawab sendiri untuk tugasnya seperti itu. Jadi kan di dalam kelompok itu juga harus ada pembagian materinya seperti itu. Jadi dia punya satu materi yang harus dipertanggungjawabkannya. Jadi walaupun kelompok, dia tidak bisa leha-leha, pastinya harus meningkatkan rasa tanggung jawabnya dalam tugasnya. Jika tidak, kelompoknya akan kena kan seperti itu. Jadi benar-benar harus saling melengkapi seperti itu. Kemudian ada peningkatan ketertiban siswa di kelas. Nah, kalau berdiskusi kelompok itu kan tidak, kalau di kelas tinggi itu tadi makanya bisa diterapkan di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Makanya kalau misalnya peningkatan ketertiban siswa di kelas itu sudah bisa terkontrol oleh setiap kelompoknya seperti itu. Selanjutnya itu peningkatan keaktifan siswa. Ya jelas kalau siswa sudah belajar secara kelompok itu sangat dibutuhkan keaktifan siswa. Jadi benar-benar siswa itu meningkatkan keaktifannya dalam belajar dan antar sesama mereka dalam kelompok seperti itu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erisca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eris Jastianini. Di sini saya akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Langsung saja, satuan pendidikannya ada SD atau MI, kelas 6, semester 1, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 1, mata pelajaran IPA, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Tujuan pembelajarannya ada setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Kemudian ada proses pembelajaran, persiapan, yaitu guru bersama siswa berdoa untuk mengawali kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada guru melakukan persepsi kepada siswa agar siap untuk belajar. Kemudian ada kegiatan inti, yang pertama ada guru meminta siswa mengamati gambar ayam, bebek, ikan, dan cicak. Yang kedua ada guru bertanya kepada siswa tentang ciri-ciri dan habitat keempat hewan tersebut. Yang ketiga ada guru membagi siswa dalam 4 kelompok, yang mana kelompok ini dinamakan kelompok ahli. Yang keempat ada guru membagi materi yang berbeda pada tiap kelompok. Kelompok 1 mengidentifikasi ciri-ciri dan habitat ayam. Kelompok 2 mengidentifikasi ciri-ciri dan habitat bebek. Kelompok 3 mengidentifikasi ciri-ciri dan habitat ikan. Dan kelompok 4 mengidentifikasi ciri-ciri dan habitat cicak. Yang kelima ada siswa berdiskusi tentang ciri-ciri dan habitatnya. Kemudian yang keenam ada setelah itu, setiap kelompok secara bergantian mengirimkan delegasi kepada kelompok lain untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Yang ketujuh, siswa menuliskan laporan hasil diskusi. Yang kedelapan, guru memanggil secara acak perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas, dan kelompok lain memberikan tanggapan. Kemudian penutupnya ada yang pertama, guru menutup pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa apa saja yang sudah dipelajari. Yang kedua, siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru mengenai materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, guru bersama siswa menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Selanjutnya ada penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, perubahan tingkah laku, yaitu tingkah percaya diri dan rasa peduli. Yang kedua ada penilaian pengetahuan, yaitu instrumen, itu tes tertulis. Yang ketiga ada penilaian keterampilan instrumen, yaitu kemampuan mengamati. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah
menyelesaikan hasil analisisnya. Sekiranya cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan teman-teman, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, mengulas lagi, perkenalkan. Oh, Ya, Bu. Ya, Ya, silakan. Bu. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuni Lestari dengan NIM 1802220. Untuk model jigsaw ini, tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan ya, namun agak kurang paham ketika pengelompokan kan udah pengelompokan sesuai ahlinya. Lalu itu tuh apakah setiap anggota kelompok itu tadi tuh menyebar ke kelompok yang lain atau ke depan gitu? Kalau misalnya ke depan, berarti di situ tidak semua anggotanya aktif gitu. Nah, atau menyebar ke kelompok lain. Kalau misalnya menyebar ke kelompok lain, bagaimana caranya? Siswa kan setiap siswa beda-beda gitu ya tahap daya ingatnya. Nah, apa sih yang harus diberikan terlebih dahulu gitu oleh gurunya agar siswa tersebut bisa menyampaikannya gitu? Udah makan pemalu gitu dan ingatannya kadang suka lupa gitu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Putri Ayunia. Saya Erni Marito Sirait, izin menjawab. Menurut saya gitu ya, itu kan kembali ke kebijakan dari gurunya. Jadi misalnya dalam pembagian materi, semua siswa itu kan sudah dibagi materinya masing-masing gitu kan. Maksudnya dalam satu kelompok itu kita kasih satu pokok materi, mereka yang berbagi segitu kan. Jadi sebenarnya kan ini udah pernah kita terapkan ya di kelas bersama ibu juga. Jadi semua orang itu harus mendapatkan bagian dan nanti disatukan materinya, dibelajarkan bersama lagi. Baru setelah itu jika mau disebar, itu bisa disebar dengan sesuai orangnya dan bagaimana cara meningkatkan percaya diri ataupun ingatan orang yang berbeda-beda. Pastinya kan konteks materi pokoknya itu kan sudah sama. Jadi pastinya tidak akan berbeda dan mungkin dengan selebaran bisa dibawa gitu dalam menjelaskan ke teman-temannya gitu. Jadi dibagi dulu anaknya, terus habis siswanya itu dimajukan ke depan untuk presentasi gitu. Jadi kalau misalnya masalah kepercayaan diri siswa ataupun ini, pastinya jika sudah belajar bersama, akan yakin bahwasannya penjelasan ataupun jawaban dari kelompok mereka itu sudah yang terbaik dan dalam menjelaskan itu jauh lebih percaya diri gitu Bu Ai. Jadi kalau misalnya dalam sistem dia maju ke depan presentasi ataupun dibagi-bagi diberikan delegasi setiap kelompok itu kembali lagi ke kebijakan gurunya. Jadi misalnya mau pembagiannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya menjelaskan presentasi ke depan mungkin bisa satu-satu per orang gitu. Maksudnya sama-sama maju tapi sama-sama menjelaskan gitu. Setiap orang ada materi yang harus dijelaskan dan kalaupun dibagi delegasi ya dipencar gitu dengan kata kuncinya itu materinya sama yang harus dibagikan. Seperti itu Bu Ai. Bagaimana Bu Ai? Oke, terima kasih Erni. Silakan, apakah ada lagi? Silakan. Baik, kita akan bahas. Sebentar saya kirim dulu screenshot, takut lupa. Baik, kita akan membahas jigsaw ya. Yang namanya pembelajaran kooperatif
Ya, oh ya, terima kasih kepada kelompok 5. Ini benar tidak ada yang mau bertanya lagi? Oh, baiklah. Pembelajaran kooperatif ya pada dasarnya ya pembelajaran bersama-sama ya. Kerjasama antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Dan biasanya ya cirinya ada kelompok di situ. Nah, untuk jigsaw, ciri utamanya itu adalah adanya kelompok asal ya atau awal dan kelompok ahli. Jadi kalau Anda membaca sebuah artikel, membaca sebuah rancangan pembelajaran, ada kata kelompok ahli di situ, biasanya itu adalah jigsaw. Ya. Nah, di dalam pembelajaran ini ya biasanya guru yang mengelompokkan siswa ya secara heterogen. Ya, untuk lebih apa ya? Menghemat waktu gitu ya agar tidak terlalu heboh di kelas, Anda bisa merancang dulu pembagian kelompoknya di rumah gitu ya. Kemudian ketika Anda sampai ke sekolah, anak-anak sudah tahu gitu ya. Anda tinggal menyebutkan mereka harus berkelompok dengan siapa gitu ya. Jadi Anda sudah menyiapkan kelompok dari rumah, kelompoknya heterogen. Nah, misalnya ada 5 kelompok. Ya, Anda membaginya menjadi 5 kelompok atau 6 kelompok misalnya kalau kelasnya besar. Nah, setiap anggota kelompok itu Anda berikan ya biasanya materi yang berbeda-beda. Misalnya tadi Yuki mempelajari cicak dan habitatnya misalnya ya. Kemudian Elsie apa saja tadi tuh? Ayam ya? Saya lupa. Ayam dan habitatnya gitu. Ciri-cirinya seperti apa? Kemudian Bagus binatang yang lain. Nah, kelima anggota ini mendapatkan materi yang berbeda-beda kan. Kemudian mereka mempelajarinya. Nah, setelah mereka membacanya, guru mengumumkan bahwa mereka harus berkumpul dengan kelompok ahli. Ya, jadi kelompok ahli ayam, ahli cicak, ahli sapi, itu berkumpul. Jadi misalnya tadi ya, Yuki, cicak dan habitatnya berkumpul dengan yang sama-sama membaca mengenai itu. Misalnya Yuki berkumpul dengan Nur, dengan Sri, semuanya membahas cicak. Tadi Elsie, Nurma, Hanifah berkumpul. Nah, ya, jadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 berkumpul bersama-sama untuk membahas ayam. Jadi kelompok ahli ayam, ahli sapi, ahli ikan, dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa menyamakan persepsi ikan itu ciri-cirinya apa sih? Ya, organ tubuhnya apa saja sih? Mereka bernapas dengan menggunakan apa? Habitatnya di mana dan lain sebagainya. Jadi bila ada yang berpikir bahwa oh, kalau cicak itu tidak hidup di air ya? Tidak, kata yang lainnya, kata kelompok cicak itu. Tidak, cicak itu hidupnya di dinding. Oh, salah, itu mah Spider-Man misalnya. Dan lain ini serius gitu atuh. Jadi, nah itulah gunanya kelompok ahli untuk menyamakan persepsi. Takutnya tadi, oh kirain saya ikan itu seperti putri duyung gitu. Oh tidak, kata temannya yang lain. Jadi mereka bisa menyamakan persepsi di kelompok ahli itu. Jadi setelah mereka tahu bahwa oh iya berarti ikan itu ciri-cirinya begini, habitatnya begini. Nah, nanti guru mempersilahkan waktunya sudah habis di kelompok ahli, mereka kembali lagi ke kelompok awalnya. Gitu. Ya, di kelompok awal itu kan ada ahli, ada yang membahas cicak, ada yang membahas ayam, sapi, ikan, dan lain sebagainya. Nanti mereka memberitahu temannya, tahu nggak kalau ikan itu ciri-cirinya ini, hidupnya di sini. Terus kata anggota kelompok yang lain kalau sapi, seperti ini. Nah, jadi, pemahaman di kelompok 1 itu ya, kelompok 1 itu Yuki jadi tahu tentang ayam, Yuki jadi tahu tentang sapi, Elsie juga jadi tahu tentang cicak, jadi tahu tentang sapi. Padahal yang dibaca oleh Elsie adalah ayam. Begitu. Nah, nanti untuk aplikasinya di kelas, silakan sesuaikan gitu ya dengan kondisi kelas Anda. Begitu. Jadi itu gunanya kelompok awal dan kelompok
ahli. Jadi di kelompok ahli itu mereka membahas agar tadi ya menyamakan persepsi, bertukar pendapat, pikiran dengan teman-teman yang sama membahas hal tersebut. Nanti untuk evaluasinya ya bisa secara berkelompok, bisa secara mandiri, begitu ya. Halo ya. Bergantung ya tentu saja guru mau melakukan evaluasinya seperti apa, sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Begitu teman-teman. Jadi kalau cooperative learning itu memang bila diaplikasikan itu menyenangkan. Ya, dan salah satu cirinya itu biasanya heboh ya. Karena itu tadi ya, kelompok sini, gabung dengan sini, nanti kembali lagi, terus mereka berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi ya biasanya bila kita aplikasikan itu ya menyenangkan ya, dan biasanya ya memang siswa menjadi lebih aktif dibandingkan dengan gurunya ya. Jadi siswa lebih aktif dibandingkan dengan gurunya tentu saja, karena ya student center. Begitu teman-teman. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Silakan. Kita beri apresiasi dulu untuk kelompok Jigsaw. Ya. Baik ya. Saya berikan sound effect. Baik, terima kasih juga untuk kelompok 2. Kok saya jadi lupa. Oh ya, blended learning. Ya. Silakan, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan, teman-teman? Coba saya tengok ruang lembaran. Ini, Rian ada, Rian? Rian, Berni ada? Kalian sedang apa? Ada, Bu. Bisi ngalamun gitu ya? Sinyal, Bu. Baiklah. Ya, Loyan. Tuh. Farisma konsisten, Riz. Faris itu konsisten sekali. Posenya ya, dan lain sebagainya. Rizky ada ini? Hadir, Bu, hadir. Oke, semongko, Ki. Ya, Bu. Baik, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada. Jadi tadi ya, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu mengenai blended learning ya. Jadi nanti ketika teman-teman menjadi guru, sudah punya anak-anak di kelas, blended learning bisa sangat menyenangkan ya, yaitu tadi teman-teman melakukan evaluasi pakai quizzes. Kalau di kelas pakai Kahoot itu bagus ya. Seru biasanya ya. Kemudian nanti mereka di rumah bisa misalnya menonton YouTube yang ada teman-temannya, hai guys, misalnya, dan lain sebagainya ya. Atau teman-teman bisa mengaplikasikan Jigsaw dan model-model lain yang bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga ya hasil belajar siswa menjadi lebih maksimal. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai ya, teman kita sudah melakukan presentasi. Ada 4 kelompok lagi ya yang belum? Ya, berarti 2 minggu lagi kita akan melakukan presentasi, kemudian kita review apa saja yang telah kita bahas bersama, kemudian teman-teman akan bertemu dengan UAS. Hore ya. Maaf Ibu, ada 2 kelompok lagi yang belum. Oh 2, oh ya, berarti 2, benar 2, berarti 1 minggu lagi, satu minggu kemudian kita review ya, apa saja yang telah kita bahas, kemudian UAS. Benar ya? Ya, nanti saya lihat kalender ya, lupa. Baiklah teman-teman, terima kasih, semoga sehat selalu ya, tidak boleh stres, semoga selalu bahagia. Dinikmati saja perjalanan ini, badai pasti berlalu ya. Insya Allah. Ya insya Allah kita bertemu lagi pekan depan. Terima kasih, selamat pagi, salam untuk keluarga di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.